kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan afatillah rahimani wa rahmakumullah, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pantas dan wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan juga nikmat dalam bimbingan ilmu. Termasuk diantaranya adalah poin 103 yang terdapat dalam kitab Al-Muharramat atau ensiklopedia larangan, ya, yang membahas tentang larangan at-tashabbuh bil kuffar, ya, menyerupai orang-orang kafir. Ya. Kalau kita berbicara tentang orang kafir, ya, maka di sini tentu saja harus dengan ilmu, ya, dengan ilmu, dengan pemahaman salafus soleh. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang orang kafir, maka penting untuk perhatian pada dua ayat dari surat Al-Mumtahanah, yaitu ayat 8 dan ayat ke-9. Nah, tolong dibuka, ya. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Mumtahanah, surat 60, ayat 8 dan ayat 9. Ya. Allah berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Di dalam surat Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-8 Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama, dan juga tidak mengusir, tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyenangi, menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini ayat sangat penting untuk menjadi perhatian, sehingga tidak timbul salah di dalam memahami, ya, konsekuensi dari surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-9, sebelum kita jelaskan, ya, kita dengarkan pembahasan atau penjelasan ayat ke-8 ini, perhatikan ayat yang 9. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ya. Nah, di sini ada lafaz innama, sesungguhnya Allah hanya melarang kalian, ya, untuk berbuat baik tadi dan berbuat adil kepada
mereka yang telah memerangi kalian dalam urusan agama dan mengusir kalian dari negeri kalian, dan mereka menampakkan ya terang-terangan mengusir kalian untuk apa? Antawallauhum, berwala dengan mereka. Nah, ini berwala ini banyak maknanya. Ya, menjadikan pelindung, ya, jadikan kawan, kurang lebih di antara itu. Jadikan kekasih, orang kepercayaan. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Barang siapa berwala kepada mereka, maka mereka termasuk orang yang zalim. Nah, perhatikan di sini di ayat yang ke-8 ya. Allah Ta'ala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat albir wal qist, kebaikan dan keadilan. Nah, ini. Kepada siapa? Orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Nah, berarti di sini muamalah dengan orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafaro, ya, yakfuru. Apa kafaro yakfuru? Kufron, yaitu at-taghtiyah, an yughatti, yaitu menutupi kebenaran yang tadinya lihat tidak ditampakkan, ditutup. Tuh, makanya kitab ini ya halaman yang pertama disebut dengan kafir ya, barangkali maknanya adalah menutupi, tutup sebagai apa yang ada di dalamnya. Nah itu. Nah, orang kafir disebut orang kafir karena apa? Menutupi kebenaran dari keimanan ya. Nah, di sini surat Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-8 memberikan penjelasan kepada kita untuk berbuat baik dan berbuat adil ya. Dan adil dan baik di sini tentu saja sesuai dengan apa? Dengan syariat ya, dengan syariat. Ini para jemaah sekalian ya. Nah, seperti di dalam hadis atau di dalam ayat bahwa al-adl itu sifatnya Allah Ta'ala dan al-adl itu sifatnya Nabi SAW, meskipun sifat makhluk dengan khalik beda. Laisa kamitslihi syai'un ya wa huwas samiul basir. Di dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-An'am 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla ya, telah sempurna kalimat Rabbmu ya, sidqan wa adla, benar dan adil. Nah itu apa al-adlu? Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim. Oleh karena itu dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-9 ya, di akhir ayat tadi disebut apa? Ya. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Orang yang berwala kepada orang kafir yang memerangi dalam urusan agama dan mengusir terang-terangan, ya zalim. Misalkan ada orang Palestina ya, orang Gaza yang sudah jelas orang muslim, kemudian berwala pada Yahudi yang jelas-jelas memerangi. Nah, kalau tidak memerangi, di situ ada muamalah dengan mereka apa? Berbuat baik dan berbuat adil. Allah Ta'ala adil. Nabi Muhammad SAW juga adil ya. Ketika ada pembagian waris pembagian harta rampasan perang ya. Kemudian ya ada namanya Dzul Khuwaisirah, cikal bakalnya Khawarij ya, yang mengatakan i'dil ya Muhammad, adillah engkau Muhammad. Nabi marah. Beliau mengatakan faman ya'dil idza lam ya'dillah wa rasuluhu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Lantas siapa yang bisa adil? Ya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil.
beliau angkat suara. Berarti apa di sini? Adil itu sifatnya Allah dan Rasulnya. Meskipun sifat Allah Khaliq dan makhluk beda, ya. Ma yaliku bihi azza wa jal. Apa yang pantas itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya yang namanya adil sesuai dengan Quran dan Sunnah itu yang paling penting. Ya. Nah, dengan demikian adil kepada mereka orang kufar, orang kafir di luar Islam, ya, yang tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita, al-adlu wal bir, al-qist, ya, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Nah, ini pembahasannya ya panjang, ya. Pembahasan adil kita batasi sesuai dengan Quran dan Sunnah. Perbuatan baik sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, ini. Dan di dalam urusan kemanusiaan, di dalam urusan apalagi, ya, muamalah, kita lihat bagaimana hadis Anas bin Malik. Ya, ini sebagai mukadimah ini pembahasan panjang dan penting ini, supaya tidak salah paham, supaya kita tidak terjatuh baina ifrat wa tafrid. Apa ifrat? Berlebihan. Apa tafrid? Meremehkan. Ya, nah, berlebihan semua tidak boleh. Yang meremehkan semuanya serba boleh. Nah, makanya adil itu di tengah-tengah, dan al-adl adalah menurut Quran dan Sunnah. Kita lihat contoh, ya, hadis Anas bin Malik yang terkait dengan seorang pemuda Yahudi di mana Nabi mendatangi ketika sakit. Nah, ini, ya, dan dia pembantu Nabi. Nah, berarti ini kan muamalah pembantu Nabi, ya, pembantu rumah tangga. Hadis Anas bin Malik Imam Bukhari nomor 1356, ya. 1356. Kana gulamun Yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري ya Ahmad Ibn Hibban Abu Ya'la. Lafadznya Bukhari dari Anas bin Malik nomor 1356 adalah seorang pemuda Yahudi, ya, membantu Nabi, yakhdum, yaitu jadi khodim. Ya, PRT, membantu rumah tangga. Nah, kalau sekarang bilang ART, asisten rumah tangga, membantu. Ya, dan sakit. Nabi menjenguk, sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk dan duduk di samping kepalanya. Lalu beliau bersabda masuk Islam. Nah, anak Yahudi ini melihat ke bapaknya. Bapaknya ada di samping dia juga. Lalu bapaknya bilang apa? Ikuti Abul Qasim, ya, kunyah Nabi apa? Abul Qasim. Lalu masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar dan beliau bersabda, Alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah, ya, di mana Allah telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Apa syahid yang bisa diambil di sini? Muamalah, ya, hubungan kemanusiaan, di mana anak Yahudi menjadi pembantunya, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini termasuk kebaikan? Ya, kebaikan. Dia bantu Nabi, Nabi bayar, pasti ada mukabilnya. Paham di sini, ya? Yang kedua, contoh, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, an Ali radhiyallahu anhu qala qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ammaka asy-syaikh ad-dhal qad mata
Qala idhab fawari abaka thumma la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyani. Fadhahabtu fawaraituhu waji'tuhu fa'amarani faghtasaltu wa da'ali. Akhrajah Abu Dawud nomor 3214 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Nasai dan Ahmad. Lafadznya Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pamanmu orang tua yang sesat. Nah ini ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ya tetap ada apa di sini ya, ada baroknya ya, dengan mengatakan dol, sesat, telah meninggal, telah mati. Apa kata Nabi? Siapa pamannya orang tua yang sesat? Siapa? Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Pergi kuburkan dia. Lalu jangan melakukan sesuatu apa saja sampai kamu datang kepadaku. Lalu aku mendatangi Nabi SAW, ya. Lalu aku pergi dan menguburnya, dan aku datang kepada Nabi, dan Nabi menyuruhku, dan aku mandi, dan beliau mendoakan kebaikan untukku. Ya. Nah ini, ya, Ali bin Abi Thalib dengan bapaknya muamalah, ya, memandikan. Kemudian Asma binti Abi Bakar, ya, Asma binti Abi Bakar. Asma qalat qadimat alayya ummi raghibatan fi ahdi Quraisy wa hiya raghibatun musyrikatun, faqultu ya Rasulullah inda ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun musyrikatun afa asiluha, qala na'am fasili ummaki. Akhrajahul Bukhari. Atau dalam riwayat Bukhari ya, redaksinya qadimat alayya ummi. Ini lafadznya Abu Dawud yang tadi. Wa hiya mursyikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu wa hiya raghibatun afa asilu ummi, qala na'am sili ummaki. Ya. Telah datang ibuku dan dia musyrik, ya, pada zaman Rasulullah SAW. Lalu aku minta fatwa kepada Rasulullah SAW, itu bertanya. Aku katakan dia ingin sekali ya untuk datang ke saya. Apakah boleh saya menyambung hubungan silaturahim dengan ibu saya? Afa asilu ummi? Apa kata Nabi? Na'am, iya. Sili ummak. Sili ummak. Sambung hubunganmu dengan ibumu. Yang masih apa? Musyrikah. Ya. Kemudian Nabi juga pernah punya hutang, ya. Punya hutang kepada Yahudi. Beliau memiliki hutang kepada Yahudi, ya. Kemudian ya, karena punya hutang, hutang apa? Menggadaikan baju besinya, ya, menggadaikan baju besinya. Ya. Nanti di sini apa? Beliau bermuamalah, ya, dengan orang Yahudi, dan hadis ini ya termasuk apa? Hadis yang sangat masyhur, ya, sering kita mendengarkan hadis tersebut. Ya. Beliau punya hutang, ya. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa muamalah itu tidak ada masalah.
Ya. Selama apa? Selama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini sesuai dengan surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ini harus perhatikan. Itu jadi contoh-contoh. Ya. Ini contoh-contoh. Bahwa Allah berfirman, la yanhaakumul ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat antabarruhum, yaitu berbuat baik dan berbuat adil pada siapa? Orang yang tidak memerangi kalian. Karena orang kafir dalam Islam ada 4 macam. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir musta'min, kafir mu'ahad. Ya. Yang masing-masing punya hukum. Ya, yang memerangi itu kafir harbi. Nah, ayat yang ke-9, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum, ya, wa man yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian, ya, dengan orang-orang yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian dan menampakkan atas pengusiran itu untuk apa? Berwala. Wala itu ya banyak, berkawan dekat, jadikan pelindung, jadikan pemimpin dan seterusnya. Ya. Nah, barang siapa berwala pada mereka, termasuk orang yang dolim. Ya, kenapa? Ya tidak adil. Masa yang sudah memerangi jelas-jelas memerangi kok jadikan kawan? Oh, tidak memerangi saya, tapi memerangi orang lain. Orang lain siapa? Kaum muslimin saya itu. Ya. Yang tidak boleh. Ini 2 ayat ini, ya, sebagai perkara yang penting, sebagai apa, muqaddimah untuk memahami, ya, perkara yang berhubungan dengan at-tasyabbuh bil kuffar. Ya. At-tasyabbuh bil kuffar. Meskipun tidak memerangi orang kafir tersebut, maka di sini ada, ya, banyak ayat yang menjelaskan kepada kita dan hadis untuk tidak menyerupai mereka, ya. Dalam hal apa? Ini nanti menjadi penjelasan, ya, dalam perkara ini, larangan menyerupai orang kafir, ya. Meskipun mereka tidak memerangi kita, tapi bukan berarti menghalangi muamalah-muamalah yang sudah kita dengarkan bersama, paham di sini? Sehingga tidak ifrat, tidak tafrid, ya. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan apa? Intoleran. Ya, kalau urusan muamalah saling berjual beli, Nabi, ya, pernah beli kuda sama Yahudi. Yahudi memang dasar apa? Pembohong, mengkhianati akad yang sudah disepakati. Lalu apa? Ketika mau bayar, ya, loh, ya segitu, tambah. Loh, tapi sepakat seperti ini. Oh, nggak ada saksi kok. Nggak ada sahabat datang. Saya saksinya. Oh, udah ada saksi. Artinya ini beli. Nah, ketika ditanya sahabat itu, kamu kan tidak ada tadi kok ngomong jadi saksi. Apa kata sahabat itu? Engkau saja bawa berita dari langit, kami percaya. Apalagi berita dari ibu. Ya. Nah, di sini menjadi syahid apa? Muamalah. Karena beliau juga menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Ya. Pernah juga Nabi menyuruh Ibnu Umar untuk ngasih, ya, sembelihan, ya, untuk makanan Yahudi. Tadi kita lihat hadis-hadis. Pertama, ada pemuda Yahudi yang jadi pembantu Nabi. Yang kedua, Asma binti Abi Bakar, ibunya yang masih musyrikah, mau datang, disuruh sama Nabi untuk sambung silaturahim. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib suruh menguburkan bapaknya yang mati dalam keadaan musyrik. Tapi tetap upaya mengajak mereka kepada Islam, silahkan, jika itu keluarga atau bukan keluarga. Nabi kepada anak Yahudi tadi, Nabi kepada Abu Thalib, ya, beliau mengatakan, wahai pamanku, ya ammi, katakanlah, ya, suatu perkataan di mana nanti aku punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ini para jemaah. Ya. Ya. Ay ammi qul la ilaha illallah wa hajju laka biha indallah. Qala Abu Jahal ya, wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah sehingga aku punya alasan di hadapan Allah dan ucapan itu. Apakah kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apa kamu ingin meninggalkan ya agama Abdul Muttalib? Ini penting ya, kalau berkawan sama orang yang jelek ya begini, sampai meninggal pun dipengaruhi, paham ya? Kalau kita salah bergaul, sampai mau meninggal pun masih dipengaruhi. Hadis sahih sama Imam Bukhari, ya, Imam Muslim. Untuk syahid apa? Tetap upaya untuk mengajak kepada kebaikan harus terus menerus. Sampai mau meninggal pun masih diajak. Tapi sampai meninggal pun ya yang ngajak kebaikan ya, yang ngajak kepada keburukan juga iya. Ya, selalu bertarung antara kebaikan dan keburukan. Sampai meninggal pun jadi rebutan. Ya. Nah, oleh karena itu yang harus kita pahami ketika bermuamalah dengan orang kufar, orang kafir, ya, terkadang mengatakan kafir saja sebagian kaum muslimin enggan. Padahal Allah Ta'ala sudah menjelaskan, ada surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, ya, wahai orang kafir. Ini terkait dengan apa? Dengan agama. Lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan agama. Kalau urusan muamalah, silahkan, sudah banyak contoh-contoh tadi, ya, sudah banyak contoh-contoh. Bahkan mengajak kepada Islam. Itu semua yang muncul keluar dari Al-Quran dan keluar dari hadis adalah termasuk perkara yang adil, ya, sehingga Nabi adil, Allah Ta'ala adil, bagaimana tadi ya dalam firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, surat Al-An'am telah sempurna kalimat Allah, kalimat Tuhanmu yang sidqan wa adla, benar dan adil. Al-Quran bukan makhluk, sifat Allah, kalamullah. Al-Quran kalamullah. Punya sifat adil, ya. Punya sifat adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zulmun. Lawannya kedzaliman. Karena itu orang yang berwala dengan orang kafir itu termasuk dolim lah, masuk dolim. Tadi dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Surat Al-Mumtahanah. Ada ayat yang ke-9, ya. Ini ya, ini sebagai mukadimah untuk penting kita ketahui. Sebab kalau langsung masuk kepada larangan tasabubul kufar begini-begini, ya, khawatir timbul salah paham. Terutama memang di sini siaran ini didengar oleh banyak kaum muslimin, ya, sehingga tidak sampai ifrad dan tafrid berlebihan, ya, sehingga intoleransi di situ benar-benar semua pada semua urusan. Kemudian atau meremehkan, diterima semuanya, begini, ucap begini, ucap begitu, ini begini. Nah, ini, ya. Sehingga tidak ada al-wala wal bara. Insyaallah kita akan bahas ada kurang lebih 9 poin atau bisa kurang bisa lebih nantinya. Yang pertama, dalil Al-Quran tentang larangan menyerupai orang kafir, ya. Dan bagaimana nanti wajhu al-istidlalnya, bagaimana ya argumentasi dari ayat tersebut.
dari sisi pendalilannya. Yang kedua, dalil as-sunnah hadis tentang larangan menyerupai orang kafir. Yang ketiga, dalil ijma' tentang larangan menyerupai orang kafir. Kalau sudah dikatakan ijma', selesai sebenarnya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Quran kadang-kadang masih bantah, maksudnya begini, hadis juga demikian. Kalau sudah ijma', tapi ketiga-tiganya ada, karena ijma' itu juga diambil dari Quran dan hadis. Yang keempat, definisi at-tasyabbuh, ya. Definisi at-tasyabbuh, batasan pengertian dari tasyabbuh. Yang kelima, pengaruh tasyabbuh pada umat. Yang keenam, kaidah dasar tentang at-tasyabbuh. Ketika kita memahami definisinya, memahami kaidah-kaidahnya, mudah-mudahan membantu kita di dalam pertama memahami tentang larangan tasyabbuh dengan orang kafir. Yang kedua apa? Bagaimana menerapkan, ya. Yang ketujuh, kelompok manusia yang dilarang menyerupai mereka. Delapan, contoh hadis tentang tasyabbuh dengan orang kafir. Yang keempat, yang kesembilan, apa saja tasyabbuh yang dibolehkan. Nah ini, ya. Kalau sudah tahu batasan-batasan tersebut, insya Allah, ya, kita akan hati-hati, ya. Akan hati-hati. Yang pertama, para jemaah sekalian rahmati Allah, ya, terkait dengan ayat atau dalil Al-Quran yang melarang kita untuk tasyabbuh, ya. Pertama, dalam surat Al-Jathiyah, surat Al-Jathiyah dari ayat 16 sampai 19, ya. Perhatikan di situ. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 16, walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Sungguh kami telah mendatangkan, memberi karunia kepada Bani Israel Alkitab, yaitu Taurat, Al-Hukmah hukum, An-Nubuwah kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami unggulkan mereka di atas seluruh alam. Ayat ini menunjukkan keutamaan Bani Israel yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, berupa At-Taurat, hukum-hukum, kenabian, dan rezeki yang baik, kemudian diunggulkan di atas seluruh alam, ya. Di ayat 17-nya Allah berfirman, wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan kami berikan pada mereka bayyinati minal amr, penjelasan dari urusan atau perintah, ya. Kami berikan pada mereka penjelasan, jadi apa jelas mereka, ya. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, ya, dengan alasan yang Allah sampaikan, baghyan bainahum, karena mereka saling bagyu, saling dengki, saling bermusuhan, saling dengki antara mereka, ya. Jadi semua jelas sebenarnya.
bahwa akan datang Nabi Muhammad, di Taurat iya, di Injil iya. Tapi setelah ada ilmu, datang ilmu, nah, baghyan bainahum. Mereka berselisih karena dengki, ya. Sesungguhnya Rabbmu yaqdi bainahum, akan mengadili mereka antara mereka. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bima kanu fihi yakhtalifun, ya, atas apa yang mereka perselisihkan, ya. Sekarang kita yang ada di dunia ini tentu saja memiliki apa? Kewajiban untuk hati-hati. Dari apa? Dari upaya mereka untuk membuat kita apa? Keluar dari agama. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim." Ya. Wadda katsirum min ahlil kitab. Banyak sekali wadda katsirun dari apa? Alkitab yang ingin, ya, membuat kalian murtad, ya. Surat Al-Baqarah 109. Setelah kalian beriman menjadi kafir, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kepada mereka kebenaran. Paham di sini, ya? Di dalam ayat 17 yang 16 tadi Allah Ta'ala jelaskan tentang karunia Allah dan keutamaan yang diberi oleh Bani Israel. Namun setelah itu mereka berselisih karena dengki. Setelah apa? Setelah jelas yang namanya ilmu, setelah jelas namanya al-bayyinat, ya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ini sebagai syahid, ya. Kemudian Allah jadikan untukmu itu siapa? Nabi Muhammad, ala syariat, di atas syariat minal amr, ya, di atas perintah, ya. Fattabi'ha, ikuti syariah itu. Setelah itu dilarang wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan ikuti ahwa. Apa ahwa? Hawa, ya, keinginan orang-orang yang tidak mengetahuinya, tidak punya ilmu. Siapa mereka? Kembali pada Yahudi, ya, di mana mereka orang-orang yang menyelisihi. Ya, semua orang yang menyelisih syariat Nabi dikatakan apa? La ya'lamun, ya. Semua yang menyelisih syariat Nabi katakan la ya'lamun. Nah, di dalam ayat 18 ini ada perintah mengikuti syariat Allah dan ada larangan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tidak punya ilmu, mereka yang menyelisih Quran dan Sunnah, ya. Di sini. Ini, ya, ayat pertama sebagai dalil, ya, larangan menyerupai siapa? Orang kafir. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Ya, sesungguhnya mereka tidak bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'din wallahu waliyul muttaqin. Di akhir ayat, sesungguhnya orang-orang dolim, ya, satu sama lain jadi wali, satu sama lain jadi pelindung, satu sama lain jadi kekasih, dan Allah lah waliyul muttaqin, pelindung orang-orang bertakwa. Allah pelindung, ya, atau kekasih orang-orang yang bertakwa. Paham di sini para jemaah sekalian, ya? Agar apa? Agar kita pertama tadi sudah saya jelaskan, ya, untuk orang kafir yang tidak memerangi tetap boleh berbuat baik sama berbuat adil. Apa tolok ukur baik dan adil? Quran dan Sunnah, ya. Sebab ada orang yang mengucapkan
dia selamat terhadap hari raya tertentu, disebut dengan albir. Orang Islam, tokoh, ya. Tapi kalau berbuat adil seperti berbuat baik, seperti ibunya datang ya Asma binti Abi Bakar, membantu Nabi, seorang pemuda Yahudi. Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi, pernah membeli kuda kepada Yahudi, nggak ada masalah. Ya, memberi pada mereka, nggak ada masalah. Kasih hadiah, nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah ketika kita berwala. Ya. Apalagi berwalanya kepada apa? Orang yang memusuhi. Ya. Itu tidak mungkin ya, di dalam Al-Quran sudah disampaikan ya. Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ya. Ila akhir ayat. Surah Al-Mujadalah ayat 22 ya. Surat 58. Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman pada Allah dan akhir yuwadun, berkasih sayang dengan siapa? Orang yang memusuhi. Ya. Memerangi, memusuhi. Ya. Menentang, ada itu menentang, memerangi, memusuhi. Ya, itu berarti apa tafsirnya? Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-9. Man haddallah. Ya. Itu. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya ya, Islam, dia musuhi, memerangi Nabi. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Surat Al-Mujadalah ya. Surat yang ke-58 ayat 22 ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya ya. Apa? Yaitu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasul. Ya. Jadi jangan sampai ayat dipahami sepotong-sepotong, ya, karena ayat itu apa? Satu sama lain saling memberikan penjelasan, tafsir, ya. Jadi kaidah dalam memahami Quran, satu, ayat ditafsir dengan ayat. Dua, ayat ditafsir dengan hadis. Tiga, ditafsir dengan perkataan sahabat. Empat, ditafsir dengan perkataan tabi'in. Baru kelima dengan bahasa Arab. Jadi ayat satu dengan yang lain, ya. Maka surat Al-Mujadalah pada ayat yang ke-22 ini, ya, bisa kita lihat tafsirnya di mana? Di surat Al-Mumtahanah ayat berapa? 9, ya. Berarti ada dua golongan orang kafir harbi sama bukan harbi. Kafir yang bukan harbi ada 3 macam: kafir dhimmi, mu'ahad, dan mustakmin. Mu'ahad yang punya perjanjian damai, ya, kesini bawa visa. Dhimmi yang bayar jizyah, ya. Mustakmin yang minta suaka politik, minta perlindungan. Nah itu ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan manfaat. Masih mukadimah, ya. Panjang supaya tidak salah paham, supaya pemahamannya utuh, nanti diskusi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. .1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu,
101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.